kawin nih. Oh ya? Wah, kawin juga ya tuh anak. Iya. Lu kapan kawin? Apaan sih? Buat inspirasi. Ini nyokap. Halo, ya Mam? Halo, Nak, kamu lagi ngapain? Lagi mau makan malam nih. Makan malam apa? Mie instan doang sih. Kamu kok makan mie instan sih? Itu kan gak sehat. Kamu udah punya cewek belum sih? Udah sih, Mam. Ya udah, jangan lama-lama, cepetan kawin. Kamu ini ya, papa sama mama sih? ini pacarannya aja dulu cuma sebentar, tau gak sih habis itu kawin. Makanya kamu nih cepetan biar ada yang ngurusin. Kevin, Tante, kamu sama siapa? sendiri aja kan? Ya ampun, pacarnya mana? Kamu baru jadian ya sama anaknya Tante Mira itu, aku denger loh. Tante belum dikenalin loh, mana sih? Jadi kapan kamu kawin? Tante diundang ya, bilang sama mama, undang tante, pakai catering tante ya. Bener loh, kenalin ya. Kapan kawin ya? Selamat datang buat semuanya. Jadi tadi di awal udah sedikit disinggung, kami buat yang nggak familiar, kami baru ganti nama dari True Love Celebration jadi Inspire. Karena kami mau lebih baik lagi, lebih optimal lagi ngebantu orang-orang muda untuk make better decisions in Christ. So basically itu mission dari Inspire adalah to inspire young people to make better decisions in Christ. Kenapa? Karena di usia-usia semuda kita semua, apa sih ketawa? Di usia-usia semuda kita ini, kita banyak membuat keputusan-keputusan yang besar dalam hidup kita. Oke, 20 somethings and then early 30 somethings adalah umur-umur di mana we make big decisions in our life. Keputusan merit, keputusan kerja di mana, keputusan mau tinggal di mana, keputusan mau karirnya apa. So basically there's so many things in our life yang kita buat keputusannya itu pada saat kita umur 20-an atau early 30s. So that's why namanya berubah menjadi Inspire supaya menjadi lebih dekat lagi dengan kebutuhan kita semuanya. Dan 3 bulan ini adalah masa transisi kami dari TLC jadi Inspire. Jadi nanti Januari it will come with full capacity dengan web, dengan sosmed dan semua fasilitas yang menyertainya. So sekarang ini kita lagi ada dalam tahap transisi. Oke, what we do adalah kita akan ada talk di awal seperti ini biasa, lalu nanti kemudian akan ada narasumber-narasumber yang diundang juga untuk memperkaya wawasan kita. Pokoknya at the end of the day, Inspire berharap adalah kita semua bisa diperlengkapi, and then we make better decisions in Christ, and then we have better life in Christ. Nah, khususnya terkait dengan hari ini, kapan kawin, kami mengadakan survei. Lalu dari audiens yang disurvei, itu dengan demografi, ya kelihatan kan? Jelas banget. Itu ceritanya umurnya, jadi yang paling atas tuh ya itu 20 tahun sampai bawah di atas 40 tahun. Ini demografinya lah, kira-kira ada 100 lebih dari teman-teman yang disurvei untuk pertanyaan kapan sih umur yang tepat buat merit. Oke, demografinya terdiri dari cowok dan cewek, perbandingannya adalah berikutnya. Perbandingannya tuh seperti ini. Yang perempuan tulisannya cuma kelihatan lebih panjang, yang laki cuma kelihatan tulisannya lebih kecil. Yang perempuan 61%, laki-laki 38,9%. Ini respondennya. Dan hasilnya adalah, next. Hasilnya mengatakan bahwa, tolong digedein, bahwa ternyata dari responden yang disurvei, boleh digedein lagi, di zoom lagi. Oke, menurut saya paling atas usia ideal laki-laki untuk menikah adalah responden mengatakan bahwa yang paling banyak itu 29 sampai 32 tahun, 71 orang, 56%. So kebanyakan bilang cowok sebaiknya menikah antara umur 29 sampai 32 tahun. Kalau ada di tempat ini yang sudah di atas 32 tahun, cowok dan belum menikah, jangan khawatir, Anda masih didukung oleh sekian persen di bawahnya.
You're not left behind, oke? Karena ada 17% yang bilang usia 33 sampai 36. Oke. Kalau Anda di atas 36 tahun dan cowok dan masih belum menikah, jangan khawatir. Masih ada satu orang yang berpikir bahwa you are doing the right thing, bro. Oke. Nah, buat yang cewek, usia ideal perempuan 16 sampai 19. Satu orang setuju cewek itu 16 sampai 19 tahun udah saatnya menikah. Oke. Di sini ada cewek umur 16 sampai 19 tahun? Ada? Kalau ada dan ada cowok yang deketin, that's the guy. That's the guy. Oke. Mayoritas mengatakan umur 25 sampai 28 tahun. Itu 79 orang, 63,2%. Okay. And 29 sampai 32, 28%. Yaitu 22,4. Kalau ada di tempat ini, cewek di atas 32 tahun, masih jomblo, kebetulan orangnya gak kena survei. Tapi mungkin dia dukung. Oke. Karena dari responden yang kami survei, nggak ada yang setuju bahwa cewek married di atas 32 tahun. But don't worry, it's not a curse. Bukan artinya, I missed the chance, I'm done with my life. Oke, jangan khawatir. Oke, atau tentu masih ada pintu-pintu biara yang terbuka. Karena mungkin jangan-jangan Tuhan memanggilmu untuk hidup selibat. You never know. Oke. Ada banyak santo-santa para kudus yang kemudian masuk biara karena mereka ternyata menemukan Tuhan manggil mereka di usia setelah 30 tahun, bahkan mereka baru menemukan bahwa Tuhan memanggil dia. So, we never know. Okay? Tapi ini hasilnya dan kita akan lihat sejauh mana ini relevan dengan pembicaraan kita hari ini. Oke. Hari ini judulnya Kapan Kawin? Talk hari ini, sesi pendek ini ditujukan buat yang jomblo, definitely, yang pingin tahu kapan gua saat yang tepat buat kawin, atau juga untuk married couples, untuk pasangan yang sudah menikah. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat bahwa ada banyak juga orang yang sudah menikah tapi sebetulnya nggak siap untuk kehidupan perkawinan. Oke, nggak siap, walaupun dia sudah menikah, tapi dia nggak siap untuk kehidupan perkawinan. Atau juga sesi ini sebetulnya cocok untuk mereka yang pingin dapat insight, pingin dapat wawasan supaya bisa kasih tahu temennya. Atau pingin bisa kasih tahu adiknya, pingin bisa kasih tahu saudaranya tips-tips bagaimana menjawab pertanyaan kalau ada orang yang nguber-nguber kita nanya kapan kawin. And so what is the best time untuk kita sungguh-sungguh membuat pilihan keputusan untuk married. Nah, oke, jadi, just because you're lonely, it doesn't mean that you're ready. Orang seringkali berpikir bahwa, waduh gue kesepian nih, udah saatnya nih kayaknya buat gue untuk married. Kenapa? Karena setiap hari gue ngerasa, Sabtu sendirian. Kalau Sabtu gak mau sendirian datang ke Inspire, rame. Gue gak tahu mau ngapain, and then you feel lonely, and then when you feel lonely, you think that the solution to your loneliness is marriage. Okay? Walaupun lo ngerasa lonely, bukan berarti it's time for marriage. It doesn't mean that we're ready for marriage. Okay? Ada juga yang bilang bahwa kalau misalnya kita sekarang ini udah punya duit banyak, udah wealthy, then kita udah siap buat married. Okay? No. Ada banyak orang kaya yang menikah, ada banyak selebriti yang menikah, kaya raya, duitnya banyak, wealthy, tapi tetap aja end up in divorce. So, even though you're wealthy, it doesn't mean that you're ready to get married. Okay? Ada lagi yang bilang bahwa, guys, just because you're sexy doesn't mean you're ready for marriage. Okay? Seksi itu artinya bisa jadi bodinya seksi atau sexually ready. Oke, kalau gue udah mencapai umur di mana seksualitas gue rasanya udah siap, well, it doesn't mean that you're ready for marriage. Oke, another thing yang penting juga, just because you're 30
thirsty. Okay? Just because you're 30 doesn't mean that you're ready for marriage. Mungkin you're 30, it means you're just thirsty. Okay? Tapi it doesn't mean that we're ready for marriage just because we're 30. I mean, orang sering kali bilang bahwa, udah kepala 3 nih. Kapan lagi bro, lu udah kepala 3. Lu mau nunggu 2 kalinya. Come on, man. Okay? Just because you're 30 doesn't mean that you're ready for marriage. Another thing. Ini penting. Ini poin yang berikutnya ini penting. Karena kita kira kalau poin yang berikutnya ini terjadi, maka it means it's time for marriage. Apalagi kalau misalnya ya, lonely plus wealthy plus sexy plus 30. Oke? Dan ditambah yang satu lagi ini yang berikutnya, langsung orang bilang, boom, is ready for marriage. No. Yang berikutnya lagi, just because you are just because you're falling in love doesn't mean you're ready for marriage. Why? Ada satu orang namanya Mandy Lancaster. Si Mandy Lancaster ini adalah seorang writer, seorang penulis, dan dia nulis di dia penulis rutin di New York Times. Dan dia terinspirasi sama seorang psikologis namanya Arthur Aaron tahun 97. Si Arthur Aaron ini dia came up dengan sebuah teori. Teorinya bilang begini, kalau a couple of strangers, 2 orang gak kenal, dikasih pertanyaan, disuruh ngobrol, dan mereka berdua menjawab pertanyaan yang makin lama makin personal pertanyaannya, dan mereka jawab, lalu ditutup dengan eye contact, menatap satu sama lain selama 4 menit, itu pasti bakalan falling in love. And you know what? She did it. One day, dia lagi nongkrong di bar, have fun, ada orang yang dia gak kenal dan dia ajak untuk ngejalanin ini. So dia create dengan 3 set pertanyaan yang makin lama makin intens, makin personal pertanyaannya. Dan mereka berdua sepakat untuk ngobrol. Dan at the end of the ngobrol they look at each other's eyes. Guess what? They fell in love. And then they got married. Sampai hari ini. Sampai itu artikelnya itu mendapatkan respon begitu banyak. Sampai August, itu gak kelihatan kecil sekali, August 2015, ini isu baru, belum lama. Dia bicara di TED, di Chapman University, dan cerita tentang pengalamannya dia. Karena ternyata 36 pertanyaan, teorinya terbukti benar. Oke, you can Google it. 36 pertanyaan, you pick a stranger. Oke. Lagi pulang kantor, lagi nongkrong di halte busway, tiba-tiba langsung keluarin 36 pertanyaan. Permisi Pak. Boleh nggak kita ngobrol sebentar aja, ada beberapa pertanyaan survei. Tapi surveinya begini Pak, habis pertanyaan nanti saya bagi 3 pertanyaan, setelah 3 kali ini, and then at the end survei kita saling menatap. Oke nggak? Oke. She proved it. And yes, after a couple of months, they got married. And waktu di TED, dia cerita, semua orang pada nanyain ke gue, dia bilang gitu. Pertanyaannya selalu satu, are you guys still together? Dan jawaban dia, yes, we're still together. Tapi di talknya dia bilang begini, falling in love is the easy part. Karena at the end of the day, waktu dia udah married, dia menemukan hal yang berbeda banget. Dan dia bilang bahwa falling in love is easy. So dengan kata lain, kalau kita menunggu-nunggu falling in love, good news. Sudah ada science yang membuktikan 36 questions. Gunakan itu, download di Google. Okay.
But then you know what? Just because you're falling in love doesn't mean you're ready. Karena di sharingnya dia bilang, it's totally a different thing, dia bilang. Marriage and falling in love is totally different thing. Just because you can make people fall in love to you, or just because you can fall in love to other people, doesn't mean that you are ready for marriage. Now, another thing, for married couples di tempat ini, buat semua yang udah menikah di tempat ini. Just because you're married doesn't mean you're ready. Haha. Saya bacain. Menurut sebuah penelitian di beberapa kota besar di Indonesia, angka perceraian di Indonesia mencapai 10%. Oh, dikit di Indonesia yang cerai cuma 10%. Dan tak menutup kemungkinan jumlahnya akan terus meningkat. Ya, but then still is 10%. Pasalnya, menurut penelitian tersebut hanya 10% pasangan suami istri yang merasa bahagia di dalam pernikahannya. Dengan kata lain, 80% pasangan bak api dalam sekam. Artinya, seakan-akan terlihat tidak ada masalah yang sedang dihadapi, padahal tersimpan konflik yang tak kunjung tuntas. Teman-teman, just because you're married doesn't mean you're ready for marriage. Karena ternyata banyak orang yang udah menikah pun pernikahannya berantakan. Mungkin karena Indonesia budaya yang masih sangat terikat pada tradisi, adat, budaya dan sebagainya. Sehingga banyak orang gak berani to make that decision to break up atau divorce karena mungkin status sosial and all kind of things. But then we know dari survei mereka ternyata hanya 10% yang sungguh-sungguh happy dalam marriage-nya. Berapa banyak kita di tempat ini yang berpikir bahwa punya kerinduan, I want to get married because I want to be happy. And guess what? Statistik menunjukkan dari 10 orang yang get married because they want to be happy, only 10% yang truly happy. Artinya apa? Artinya yang 90% nggak truly happy. Just because you're married doesn't mean that you're ready for marriage. You can be in marriage for 20 years. And yet you struggle every day with your marriage because you are still not ready for marriage. And some people, they got so offended waktu dibilang bahwa you're not ready for marriage. Come on, man. I'm 30, I'm wealthy, I'm sexy, I'm falling in love. I'm married. And yet, angka memperlihatkan bahwa gak semua orang married sungguh-sungguh siap sebetulnya untuk ada di dalam pernikahannya, because they're not happy. Now, another survey, ini di Amrik. Angka umur berapa sih married yang resiko divorce-nya paling kecil? Ini survei juga nih, statistik. Ternyata usia pernikahan pertama kali di sini nih, ini divorce, risiko perceraian. Umur 10 belum ada nih. Tapi rupanya umur 11 nih udah ada nih. Risikonya gede banget nih. Risiko perceraiannya. Tapi semakin dia dewasa, umur 20, terus. Di umur segini, risiko perceraiannya paling kecil. Di umur 28, 29, 30. Tetapi begitu ini mulai naik, 34, 35, 40, 43. You know what? Waktu kita umur 43 tahun dan kita menikah, kita punya risiko cerai yang sama dengan yang kawin umur 15 tahun. Kita sering kali pikir, tapi dia udah tua, dia udah dewasa. Maka dia udah tahu apa artinya marriage. No. Kenapa? I don't know. Maybe di umur segini udah lebih susah buat adjust. Mungkin di umur segini ada karakter-karakter perilaku tertentu yang udah lebih susah untuk berubah. Tapi ini survei, ini demografi area tertentu yang mungkin gak applicable di Jakarta. So this is just to give us an idea bahwa just because people are married doesn't mean that they're actually ready for marriage. So pertanyaan kapan kawin yang bicara tentang kesiapan kita,
Indonesia punya tingkat perceraian yang tertinggi di Asia Pasifik. Indonesia, tingkat perceraian tertinggi di Asia Pasifik. Penyebab dari perceraiannya di Indonesia ada 3, top 3 reason for divorce. 1, ketidakharmonisan, cekcok, suami istri ribut, nggak cocok. Oke, nggak harmonis di antara mereka. Yang kedua, nggak bertanggung jawab. Mungkin istrinya komplain karena suaminya nggak bertanggung jawab. Lo mestinya cari duit, lo tenang-tenang aja di rumah tidur. Lo mestinya cari makan, lo tenang-tenang aja di rumah main game. Lo mestinya, dianggap suaminya nggak bertanggung jawab. Atau suaminya pikir istrinya nggak bertanggung jawab. Gue cari duit banting tulang pagi sampai malam, lo tiap hari adanya di mall melulu shopping. Nggak heran kita nggak pernah cukup buat beli beras, buat beli ini. Tas lo banyak banget. Lo jual tuh tas, beli beras. Irresponsibility. Dan yang terakhir adalah ekonomi. Mungkin struggle, keuangan. Ekonomi itu bisa 2 hal. 1, waktu mereka nggak punya duit, mereka struggle. Karena waktu mereka nggak punya duit setengah mati kan, wah hidup susah, wah nggak tahan hidup susah. Atau ekonomi bisa juga waktu mereka punya duit kebanyakan. Karena duitnya kebanyakan, mereka punya banyak fasilitas, sehingga mereka diantara mereka nggak lagi punya waktu untuk spend satu sama lain, karena fokusnya udah lebih pada harta mereka, ngelindungin dan ngembangin aset yang mereka milikin. Now, how does it all happen? Okay, tell you why. Waktu kita mau married, semua dari kita pasti punya desire. Semua dari kita punya desire. Kita pasti punya mimpi. Kalau gue married nanti, gue pingin punya keluarga yang begini. Gue pengen punya laki yang begini. Gue pingin, pokoknya semuanya yang serba oke. Tapi kemudian pengen liburan, pengen punya rumah, pengen punya villa, pengen punya mobil, pengen punya anak sekian banyak, pengen punya. Waktu kita lagi walk down the aisle, mungkin kebayang tuh, atau mungkin lagi ngebayangin makeup luntur, panas, anything. Tapi biasanya itu penuh dengan desire. Lalu waktu desire banyak, somehow nggak tahu kapan terjadinya, that desire is transformed into expectation. Apa artinya? Desire itu artinya gini, gua mau pernikahan yang begini, gua pingin nanti bisa begini, gua pingin. Expectation itu artinya gue mengharapkan dari pasangan gue supaya bisa fulfill itu di dalam kehidupan gue. Somewhere, gak tahu kapan, mungkin waktu lagi maju ke depan, begitu udah balik, keluar dari gereja, itu mungkin udah berubah jadi expectation. Karena begitu dia pulang ke rumah, dia mulai ngelihat bahwa misalnya nih istrinya sangat bersih orangnya. Dan suaminya misalnya orangnya agak bersih. Begitu masuk ke rumah, istrinya pengen punya rumah yang bersih. Itu tadinya desire. Tapi berubah jadi expectation. Karena begitu dia sampai di rumah, dia lihat di lantai rumahnya, honey, you see this? Siapa yang taruh debu di sini? Karena dia mulai expect pasangannya, suaminya untuk fulfill my desire. Yang tadinya cuma desire aku, sekarang jadi expectation. Sekarang lo mesti ngabulin desire gue. Gue maunya begitu. Honey, I told you since the first day kita pacaran. Kursi ini harus sejajar sama kaki meja. Kalau kursinya miring, how can we pray? God will not bless us because Allah mencintai keteraturan dan ketertiban. So you see, desire kita mulai jadi expectation. Kita berharap dia memenuhi apa yang aku mau. Honey, we have to be on time. Come on, you're always late. Honey,
meja makan nggak pernah bersih. Honey, ini kamar mandi kenapa berantakan? Honey, everything berubah dari desire jadi expectation. And guess what? After a while, tanpa kita sadarin, kita mulai bilang ke pasangan kita seakan-akan you owe me. Lo berhutang sama gua. Lo mesti kasih ke gua apa yang gua harapkan dalam pernikahan ini. Lo mesti kasih ke gua apa yang gua harapkan dalam pernikahan ini. Wah banyak yang motret. penting rupanya ya. Penting. Oke. But that's not God's plan of marriage. Oke. Kita lihat bahwa problemnya adalah we are committed to our ideals of marriage. Kita komitnya bukan sama satu sama lain. Kita komitnya sama ide kita tentang pernikahan. Ide gue tentang pernikahan adalah nanti gue maunya rumah gue begini. Nah ide gue tentang pernikahan nanti gue maunya suami gue begini. Ide gue tentang pernikahan adalah mesti begini. We are more committed to the idea of marriage yang fulfill my desire. Guess what? Tuhan udah tahu bahwa ini akan terjadi. Good news is the Bible udah address this issue since 2000 years ago. Dari 2000 tahun yang lalu Tuhan udah tahu. Yang namanya umat Allah mau ngomong dia pengikut Kristus luar biasa juga terjebak di dalam pandangan ini seringkali. So Tuhan kasih satu ayat, okay, yang membantu kita. Efesus 5 ayat 21. Efesus 5 ayat 21 bilang begini. Tentang suami istri. Be subordinate to one another out of reverence for Christ. Dalam bahasa Indonesianya, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini menjadi dasar dari semua ayat di bawahnya. Semua ayat di bawahnya itu Paulus bicara panjang lebar tentang pernikahan. Dan sebelum dia bicara panjang lebar tentang pernikahan, dia garis bawahi dulu yang menjadi dasar dan prinsip dari semua perintah di dalam pernikahan. Yaitu, rendahkanlah dirimu satu sama lain. Be subordinate, submit yourself to one another out of reverence for Christ. Artinya apa sih? Artinya itu begini. Pertama-tama, kalau saya sama istri saya mau pesen minuman, duit pas-pasan, mau pesen, saya maunya aqua, dia maunya wine. Yang mana yang penting? Wine. I have to put her desire in priority of my desire. Be subordinate to one another artinya my focus, my commitment is to her pertama-tama. Not to the idea of marriage. Orang seringkali berpikir bahwa the idea of marriage lebih penting. No. It's my commitment to her. Kalau misalnya saya punya cita-cita A, keinginan A, B, C. Dan dia juga punya keinginan D, E, F. Yang mana yang harus saya dahulukan? D, E, F. Itu artinya saya merendahkan diri kepada dia out of reverence for Christ. Poinnya di bagian ini adalah kita harus mendahulukan satu sama lain. Priority list saya bukan kemauan saya pertama-tama. Priority list saya adalah apa yang dibutuhkan oleh istri saya. That's my first priority in life. And the good thing adalah, Paulus bilang begini, submit yourself to one another. Artinya gini, submit yourself to your husband, submit yourself to your wife. Rendahkanlah dirimu terhadap suamimu. Because he is awesome. Because he is so great. Paulus bilang begitu? Paulus bilang apa? Be subordinate to one another out of reverence for Christ. Apa sih artinya out of reverence for Christ? Out of reverence for Christ itu artinya gini. Oh, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahinnya itu dalam takut akan Tuhan. Tapi bukan takut yang ketakutan. Maksudnya itu kagum gitu. Terpesona. Wow, man,
gosh, Jesus, man, he died for me 2,000 years ago. Dia mati di kayu salib, dia berkurban, dia menderita, dia Allah yang menjadi manusia, my goodness, this guy is so, and you know what? This God, this loving God, you know what happened? He died for me. Oh my God. Wow. That's out of reverence for Christ. Di dalam takut akan Kristus. So, artinya apa? Artinya kita diundang untuk commit to one another bukan karena dia pertama-tama, tapi karena Kristus. Dengan kata lain begini, Tuhan engkau begitu mencintaiku, engkau mati di kayu salib untukku, engkau begitu luar biasa, you're awesome. Tadi kita nyanyi, kita nyembah Tuhan, kita angkat tangan, kita berikan hidup kita buat Tuhan. Kita bilang, Tuhan, what can I do to repay all your goodness in my life? And Tuhan bilang, you know what? That energy, that passion, that heart that you have for me, that you say that you want to give back everything to me, you know what? You channel that energy, you channel that passion to your wife. You channel that energy, you channel that passion to your husband. Paulus gak bilang bahwa be subordinate to one another because your husband is so good. No. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya ya, kalau kita baca kita gak akan touch isu itu karena itu talk buat bulan depan. Tapi anyway ada ayat yang bilang begini selanjutnya. Hai istri-istri, tunduklah pada suami. It's not easy buat tunduk sama suami ya. Kenapa? Because your husband is so wise. No. Paulus bilang tunduklah pada suami out of reverence for me, Yesus. Kamu tunduk sama suami kamu bukan karena suami kamu pinter, bukan karena suami kamu ganteng, bukan karena suami kamu hebat, bukan karena suami kamu rendah hati dan tidak sombong, bukan karena suami kamu kaya raya. Kamu tunduk pada suami kamu karena kamu mengagumi kebaikanku, kebesaranku di dalam hidupmu. You do that to your husband not because of you, not because of him, but because of me. And Yesus bilang ke suami-suami, hai suami-suami kasihilah istrimu karena because she's so cute, man. No, because she's so hot, because she's so sexy. No. You love your wife, you die for her because she deserves it. No. Come on, Tuhan, come on. Are you telling me that I gotta die for her after she finished up all my credit card and you still want me to die for her? I'm dying already for her. I mean, since the first day I got married, I die 1,000 times for her already. And come on, can we just have this relationship just between you and me and has nothing to do with our marriage? Tuhan bilang no. You said that you love me. You said that you want to praise and worship me. You say that you want to give back everything that you have in your life for my name's sake, for my glory. You know how you want to do it? Hai istri-istri, tunduklah pada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bahkan sampai kamu menyerahkan nyawamu untuk istrimu. So, kalau kita perhatiin, kalau begitu, isunya bukan marriage problem. Isunya adalah people problem. Nggak ada, teman-teman. There's no such thing as marriage problem. Orang bilang, gue punya masalah pernikahan. No, we don't have marriage problem. We have people with problems who got married. The issue is the people, it's not the marriage. And we focus on making that people, that person to follow my desire. It's not a marriage problem, it's a people problem. Dan kita ngelakuin itu ke dia bisa karena lo begini, karena lo begitu. No, it's not about karena lo. It's because karena Yesus. Karena perintahnya mengatakan rendahkanlah dirimu satu sama lain di dalam takut akan Kristus. Maka, gak heran statistiknya beda untuk mereka-mereka yang hidupnya out of reverence for Christ. Statistik mengatakan begini. Untuk couples yang datang ke gereja secara teratur, divorce rate-nya drop by 35%. And lebih asik lagi,
Reported divorce rate among couples that pray together is about 1 in 10,000. Gosh. Not bad, huh? Dari tingkat perceraian di Amerika yang sekarang 40-50%, di Indonesia 10%, tapi buat couples yang berdoa bersama because they refer to Christ, 1/10,000. Why? Because the people. So kalau gitu gimana dong? Kita mesti cari orang yang kayak begitu dong, right? Kita mesti cari dong, kapan kawin? Kalau gue udah ketemu sama orang yang seperti itu. Enggak. No. It's not about finding the right person. It's about becoming the right person. Kenapa? Coba bayangin, kalau semua orang sibuk nyari orang yang kayak begitu, dan gak ada yang sibuk untuk menjadi orang yang seperti itu, gak akan ketemu orangnya. Karena semua orang sibuk mencari orang yang tepat. Seringkali kesibukan kita gitu, cariin gue cowok dong, cariin gue cewek dong, cariin gue ini dong, comblangin gue dong sama ini. Tante jangan cuma suruh nanya dong kapan kawin. Calonnya mana tante? Seringkali kita nyari, kita lempar ini ke orang lain karena belum ada orangnya. Teman-teman, we focus on the wrong thing. It's not about finding the right person. It's about becoming the right person. It's about becoming the right person. It's not about finding the right person. Buat yang jomblo, you have to become the right person yang tahu how to give reverence, how to care for one another out of reverence for Christ. Buat yang udah married, problemnya seringkali kita mau semuanya ditumpahkan di dalam pernikahan ini supaya memenuhi apa yang aku mau. It's not about fulfilling what I want. It's about doing and becoming the right person karena aku mau membalas kebaikan Tuhan. Karena Yesus. So bottom line. Kapan kawin? When you have become the right person in Christ. Umur berapa? Nggak tahu. Some people jadi the right person in Christ umur 50 tahun. Some people become the right person in Christ umur 20 tahun. We don't know. Setiap orang punya relationship yang berbeda-beda dengan Kristus. Tapi kita mau punya pernikahan yang oke. Kapan kawin, kapan saat yang tepat. Waktu kita tahu how to be the right person in Christ. Bukan berarti harus jadi sempurna, no. Tapi at least kita tahu we are on that track, on that way of becoming the right person in Christ. Thank you, Tuhan berkati. Dia sih gak kawin-kawin orangnya. Lah, kalau kamu kapan kawinnya? Jangan lama-lama ya, jangan lupa undang tante. Oke?